Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita, yang namanya kebaikan menjadi ancaman bagi beberapa orang yang selalu nyaman di dalam dunia ketidakbenaran. Tetapi Tuhan begitu besar kasih-Nya, Ia menjaga dengan setia mereka yang berbuat benar dan jujur di dalam perjalanan hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau, kami boleh tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan berkat belas kasih-Mu dan cinta-Mu yang maha besar, Engkau selalu menjadikan kami anak-anak yang teristimewa dan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk selalu melakukan pertobatan. Ajarilah kami untuk dengan jujur berkata, bertindak, dan mewartakan kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini di dalam kitab Amos kembali kita dengar firman Tuhan, sabda Tuhan yang mengatakan, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku. Setiap dari kita masing-masing diutus untuk pergi bernubuat tentang kasih Allah yang begitu besar, tentang cinta Allah yang tidak pernah terkhianati karena tidak setia, tetapi Tuhan tetap datang menyapa, menanti pertobatan kita, menanti ketidaksetiaan kita untuk menjadi setia dan berbalik kepadanya. Di dalam kitab Amos jelaslah kita diingatkan dan ditegaskan untuk mewartakan sabda Allah, bukan hanya dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Bukan hanya dengan rangkaian retorika yang begitu indah, tetapi bagaimana kita merangkai dalam tindakan nyata, kegiatan, aktivitas yang merangkai makna di dalam perziarahan hidup kita. Di sini jelas dikatakan di dalam Injil Matius pada hari ini, mereka memuliakan Allah karena telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Seringkali kita memuliakan Allah karena kita sudah dipuaskan dengan penglihatan, dengan mukjizat, dengan segala macam yang kita inginkan. Tetapi ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, kita mulai menghujat, mulai menyalahkan apa yang benar dan membenarkan apa yang salah. Jelas bagaimana kebaikan selalu ditentang, dimusuhi oleh yang namanya kecemburuan, oleh yang namanya egoisme, oleh yang namanya bergesernya atensi atau perhatian. Karena ada yang lebih baik, perhatian itu tidak tertuju kepada kita, tetapi tertuju kepada yang lebih baik lagi. Sebagaimana jelas dikatakan, Yesus mengatakan kepada si lumpuh, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kalian memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Yesus mau menegaskan kepada kita, mengampuni bukan sesuatu perkara yang gampang, tetapi bukan berarti sesuatu yang mustahil. Semuanya bisa kita lakukan dengan hati yang terbuka. Memang soal mengampuni dan tidak diampuni ialah kuasa Tuhan, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang engkau ampuni akan terampuni, dan apa yang tidak terampuni juga tidak akan terampuni. Kita sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk rendah hati, mengampuni dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Jangan karena keegoisan,
Jangan karena kecemburuan, keirian, karena perpindahan atau pergeseran atensi atau perhatian, akhirnya kita menyalahkan apa yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka sebenarnya bukan karena membenci kebaikan, tetapi mereka iri. Kenapa Yesus yang bisa melakukan itu dan bukan saya? Seringkali di dalam hidup kita jatuh karena keirian. Kadang kita berpikir, kenapa orang ini yang bisa melakukan ini dan bukan saya? Salah satu menjatuhkan orang yang bisa melakukan perubahan ialah menyalahkan apa yang benar dan membenarkan apa yang salah. Ini sudah terjadi di zaman Yesus. Dan saya harap di dalam kehidupan kita sekarang hal ini mulai dikikis demi kebaikan bersama, demi persiaran yang lebih bermakna. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kata-kata ini keras, dan memang pada dasarnya Yesus menegur dengan keras mereka yang hanya pandai beretorika tetapi tidak pandai merangkai makna di dalam persiaran hidup mereka di dalam kehidupan nyatanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup bukanlah retorika kata-kata. Hidup adalah kumpulan dan catatan bagaimana kita memaknai hidup kita. Bagaimana kita menjadikan kasih Allah yang maha setia, yang maha benar, kita hidupi, kita wartakan di setiap langkah hidup kita. Sekali lagi, mewartakan kebaikan, musuhnya adalah kecemburuan, egoisme, kesombongan. Tetapi ketika kita setia, yakinlah Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan mengampuni dosa kita ketika kita mau terus berusaha memperbaiki diri dan melakukan pertobatan. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, perbuatan baik di mana-mana selalu dibenci oleh mereka yang biasa berbuat jahat. Jika Anda berbuat baik dengan tulus, tanpa pamrih dan Anda membenci, berpikirlah bahwa Tuhan tetap menyayangi dan mencintai. Jangan takut untuk berbuat baik, karena perbuatan baik itu sangat mulia, sangat membawa sukacita dan damai, asalkan dilakukan dengan tepat dan benar. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, dan selamat pagi.